Halo semuanya, perkenalkan saya Rina Priatis dengan NIM G0025126. Saya dari kelompok B7. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari kardiorespirasi. Untuk kasus yang pertama, saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak nafas dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi, anaknya sering mengalami kebiruan terutama saat menangis atau lelah, dan pernah didiagnosis dengan tetralogy of Fallot. A. Jelaskan sirkulasi fetal. B. Jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. C. Jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Jadi yang pertama, fetal circulation. Pertama itu dari plasenta, dia masuk ke vena umbilicalis yang kaya akan O2. Lalu kemudian masuk ke ductus venosus, lalu ke vena porta hepatica, lalu ke vena cava inferior, lalu masuk ke atrium dextra, lalu ke foramen ovale. Sepertiga ke ventriculus cordis dexter itu mengalirkan darah ke pulmonan. Lalu masuk ke atrium sinistra, lalu ke ventriculus cordis sinister, lalu ke aorta, lalu ke sistemik seluruh tubuh. Lalu akan kembali ke core melalui vena cava superior et inferior, lalu kemudian ke atrium dextra, lalu ke ventriculus cordis dexter. Nah, kemudian masuk ke sebelum cang pulmonal itu dia masuk ke ductus arteriosus dulu, lalu ke aorta descendens, lalu ke arteri iliaca communis, lalu ke arteri umbilicalis, dan ke placenta. Selanjutnya untuk vaskularisasi jantung. Nah, vaskularisasi jantung ini berasal dari aorta ascendens yang bercabang menjadi dua arteri utama, yaitu arteri coronaria dextra dan sinistra. Coronaria dextra ini dia akan menyuplai bagian kanan jantung dan memiliki cabang penting seperti ramus nodus SA, ramus marginalis dextra, dan ramus interventricularis posterior. Kemudian, arteri coronaria sinistra akan menyuplai sebagian besar jantung kiri dan bercabang menjadi LAD atau ramus interventricularis anterior dan ramus circumflexus yang kemudian memberi cabang ke dinding lateral jantung. Jadi kedua arteri ini bekerja sama untuk menyuplai seluruh otot jantung dengan darah yang beroksigen. Jadi, mayoritas vasa venosa pada kor bermuara pada sinus coronarius dan menuju ke atrium dextrum. Itu ada vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, lalu vena cardiaca media, lalu vena cardiaca posterior, lalu ada vena obliqua arteria sinistra, dan vena posterior ventriculus sinistra. Sedangkan pada vena cordis minimae itu bermuara langsung ke atrium dexter melalui foramina venarum cavarum. Jadi sinus paranasalis itu adalah sekelompok rongga di dalam tulang kraniofasial yang berhubungan dengan kavum nasi melalui ostium. Sinus paranasal ini berisi udara dari bagian pernafasan rongga hidung ke dalam kranium. Nah,
Sinus ini fungsinya untuk mengurangi berat relatif tengkorak, meningkatkan resonansi suara sebagai penyangga terhadap trauma wajah, melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung, lalu melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi dan berperan di dalam pertahanan tubuh. Sinus paranasalis ini ada 4. Yang pertama ada sinus maxillaris, lalu sinus frontalis, sinus ethmoidalis, dan sinus sphenoidalis. Selanjutnya ada meatus nasi. Jadi di dinding lateral itu di dinding lateral kavum nasi memiliki 3 lengkungan tulang yang bertingkat atau yang disebut konka. Itu ada konka nasalis superior, konka nasalis media, dan konka nasalis inferior. Nah, konka nasalis ini akan membagi kavum nasi menjadi 4 saluran udara. Ada recessus sphenoethmoidalis, meatus nasi superior, meatus nasi media, dan meatus nasi inferior. Ini adalah muara sinus paranasalis dan ductus nasoacrymalis di dinding lateral kavum nasi. Jadi yang pertama itu ada recessus sphenoethmoidale, itu dia terdapat muara dari sinus sphenoidalis. Lalu untuk meatus nasi superior, dia terdapat muara dari cellulae ethmoidalis posterior. Lalu untuk meatus nasi media itu terdapat 4 bangunan. Yang pertama ada bulla ethmoidalis, dia itu berbentuk kubah, dan muara cellulae ethmoidalis media. Selanjutnya ada hiatus similunaris. Dia ini merupakan saluran yang melengkung di bawah bulla ethmoidalis dan muara dari sinus maxillaris. Lalu ada infundibulum ethmoidale, itu dia di ujung anterior hiatus seminularis. Sinus frontalis dan cellulae ethmoidalis anterior ini bermuara di sini setelah melewati ductus frontanasalis. Lalu selanjutnya ada processus uncinatus, dia itu batas bawah dari hiatus seminularis. Nah, meatus nasi inferior terdapat muara dari ductus nasoacrymalis. Lalu ductus nasoacrymalis ini dia akan mengalirkan air mata dari saccus conjunctivalis oculi, dan ductus tersebut dia berawal dari ujung inferior saccus lacrimalis pada dinding anteromedial orbita. Jadi yang pertama itu ada drainasenya tidak optimal atau ostiumnya tinggi. Nah, karena drainasenya ini melawan gravitasi, makanya sekret itu mudah tertahan. Lalu yang kedua, jalur drainasenya menyempit atau osteometalnya itu kompleks. Nah, jalur yang sempit itu akan memudahkan untuk tersumbat, maka dari itu dia akan obstruksi dan retensi dari sekret. Selanjutnya ada stagnansi mukus. Sekret stagnan akan menjadi media ideal untuk pertumbuhan bakteri. Lalu yang keempat, dekat sinus maxilla ini dia dekat dengan akar gigi atas. Maka dari itu kalau misal infeksi gigi dapat menyebar langsung ke sinus. Selanjutnya yang kelima itu ukuran sinus maxillaris ini dia paling besar. Karena volumenya besar, maka ventilasinya juga relatif kurang optimal dan dia akan menyebabkan risiko stagnansi itu lebih tinggi.